Hai gengs yang udah pada nungguin dan request Nomad dari kemarin, yuk kita Nomad hari ini. Dimana di sini ada sebuah film dari Malaysia yang berjudul Roh. Ini tuh banyak yang bilang ya merupakan film horor Malaysia terbaik sepanjang ini. Tapi banyak juga yang bilang alurnya tuh jelimet dan sulit dimengerti. Makanya daripada penasaran, coba yuk kita nonton aja dan nanti menurut kalian nih, ini tuh film horor yang jelimet atau film horor yang emang kece sih? Soalnya memang ada plot twist di endingnya. Sedikit sinopsis aja ya, film ini tuh menceritakan tentang kisah satu keluarga yang tinggal di dalam hutan gitu. Nah, mereka tuh mengalami teror saat ada anak misterius yang datang ke rumah mereka. Siapakah anak tersebut? Dan apakah orang-orang dalam film ini pada selamat tuh semuanya? Biasanya kan kalau dalam film horor kagak selamat begitu. Ya udah, langsung aja yuk, nggak usah pakai lama-lama. Kita buka aja tirai Nomad yang udah berdebu lama banget kagak dibuka. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah pencet subscribe dipersilahkan memasuki ruangan teater. All around, yo mari. Jadi, di sebuah desa terpencil di dalam hutan, tinggallah satu keluarga di rumah gubuk sederhana yang jomplang banget sama rumahnya si Sakol. Ya iyalah, di mana di situ ada sang emak yang merupakan seorang janda. Dia mempunyai anak pertama yang bernama Along, dan ada juga anak kedua atau adiknya tuh cowok bernama Angah. Sehari-hari ini mereka bertahan hidup dengan cara berburu untuk makan ya, gengs. Dan ada satu waktu di mana Along dan Angah ini tuh disuruh emak untuk ngecek perangkap yang ditaruh di tempat biasa buat berburu hewan. Ya namanya juga kan mereka ini masih tinggal di dalam hutan ya, masih kayak berburu-buru hewan begitu. Namun di tengah jalan, Alon dan Angga itu malah menemukan seekor rusa yang mati dengan leher terjepit di antara cabang pohon. Jadi ini rusanya bukan karena terjebak perangkap ya, gengs. Maksudnya gimana ceritanya ini ada rusa palanya bisa kejepit di pohon yang tinggi begitu? Ya karena merasa janggal, mereka pulang lagi tuh nggak jadi ngambil itu rusa. Namun saat dalam perjalanan pulang, mereka itu melihat ada seorang anak perempuan kecil yang kelihatan lusuh banget, berantakan compang-camping kayak hidup lu. Dan anak perempuan itu ternyata kayak ngikutin mereka pulang ke rumah, gengs. Pokoknya dia mulai mengikuti Alon dan Angga pulang tuh sampai rumah. Emak yang melihat kehadiran sosok dari perempuan itu langsung membawanya masuk. Karena kelihatannya mungkin kasihan kalian ya anak kecil sampai keseset apa bagaimana. Bener-bener kayak bocah kelaparan gak keurus soalnya. Dan waktu ditanya nama dan asalnya, si sosok anak perempuan aneh itu tuh diem baik, auto gagu. Ya keakuannya juga emang aneh banget udah. Emak berpikir mungkin si anak ini nyasar dari kampung sebelah kali. Sampai malam harinya, Angga menceritakan rusa yang tadi tuh nyangkut di pohon yang mereka tadi lihat. Mendengar cerita Angga, emak pun mulai menceritakan sebuah legenda tentang seorang pemburu yang selalu berkelihatan di hutan itu. Berkelihatan apa berkeliaran sih? Yang pokoknya kata si emak nih ya, pemburu itu selain memburu hewan, dia juga suka memburu anak-anak. Jadi itu emaknya kerjanya nakut-takutin anaknya mulu ya si emak. Pokoknya emak bilang kalau si pemburu itu sudah menjadi urban legend sejak dulu. Dan jika ingin selamat, kita harus membenturkan dua batu kemudian mengucap mantra. Maksudnya kan lagi acara nakut-takutin begitu ya sama urban legend karangannya si emak. Tahu-tahu ada suara gemuruh kayak ada hujan batu gitu, gengs, yang turun dari atas rumah mereka. Dan si anak perempuan aneh itu tuh bilang, dia sudah sampai. Ya di situ emak dan kedua anaknya cukup heran ya. Apa maksud dari si anak perempuan ini? Dia udah sampai tuh sampai maksudnya dia. Yang mana ternyata di luar rumah sudah banyak batu-batu tuh berjatuhan yang nggak tahu kenapa bisa begitu. Batu dari mana? Lagi keheranan begitu dengan situasi batu-batu misterius ya. Tahu-tahu si anak perempuan itu tuh dengan randomnya makan burung mentah, gengs. Sambil mukbang dia juga sempat menyampaikan pesan kalau katanya emak dan yang lainnya akan segera mati saat bulan purnama berikutnya. Belum sempat nih emak nanya kayak maksudnya gimana bulan purnama? Maaf saya kurang paham kan gitu ya. Si anak kecil itu malah menggorok dirinya sendiri. Tahu-tahu ini random dan cukup brutal banget kejadiannya, gengs. Tiba-tiba karena kejadiannya cukup mendadak ya, dan gak ada yang nyangka juga pas kita nonton nih. Akhirnya si anak itu tuh dibawa ke tengah hutan dan ditinggalkan gitu aja di sana. Maksudnya nggak dikubur nih, digeletakin aja udah. Ya mungkin si emak dan yang lainnya tuh mengira si anak perempuan ini tuh emang gila dan gak jelas kali ya. Udahlah geletakin aja dah. Nah saat mereka ini kembali ke rumah, mereka itu bertemu dengan seorang nenek yang menyebut dirinya Tok, tapi nggak usah pakai tik ya, nanti jadi TikTok. Nah, si Tok ini tuh katanya khawatir. Dia melihat ada bebatuan yang berserakan di sekitar rumahnya emak. Dibilangnya adalah batu-batu tersebut sebuah pertanda buruk dan harus segera disingkirkan. Sementara dia sendiri tuh kayak semacam menawarkan kalau ada apa-apa bisa saya bantu, katanya begitu. Nah, malam harinya, Along yang sedang menjahit pakaian, tiba-tiba jarumnya tuh jatuh ke kolong rumah. Ya soalnya kan rumah mereka kayak rumah panggung gitu ya, gengs ya. Dengan terpaksa dia mencari tuh ke bawah untuk mengambil jarum yang jatuh itu. Dan waktu lagi nyari-nyari jarumnya nih, tiba-tiba ada anak perempuan aneh yang seharusnya sudah mati kemarin tadi siang tuh. Ngerangkak aja dong, tahu-tahu dia di bawah situ dan memegang tangannya Along. Ya Along langsung jejeritan lah buru-buru sambil keluar. Tapi besok paginya nih, tiba-tiba tuh Along jatuh sakit secara misterius. Dia tuh demam tinggi banget. Nah karena itu, emak mencoba pergi tuh menemui Tok untuk meminta bantuan. Kan kemarin bilang kalau ada apa-apa minta bantuan ke saya aja. Kali-kali ini maksudnya si Tok punya obat untuk meredakan parasnya si Along. Akhirnya si Tok ini melakukan semacam ritual untuk menghilangkan penyakitnya si Along. Dan bener aja,
habis kayak motong beberapa hewan ternak gitu ya, kayak dukun-dukun di sini. Seketika itu juga Along sembuh gengs dengan ajaib. Di situ, si Tok ini juga meminta si Anga untuk melepaskan 2 merpati putih. Tapi saat melakukannya, si Anga ini hanya kayak melepaskan 1 dari 2 burung itu aja gengs. Sampai malam hari tiba, saat semua keluarga udah tidur nih. Si emak terbangun karena mendengar suara kayak ada ketukan. Dan ternyata, si emak melihat dirinya sendiri yang sedang menumbuk batu, gengs. Karena tahu sosok itu adalah hantu, emak yang asli ini kan nyadar ya dirinya masih hidup nih, masih ada loh, kok ada satu lagi situ saya di situ. Pastilah itu hantu. Jadilah si emak memutuskan untuk merem aja dah, lanjut tidur lah. Besok paginya, rumah mereka kedatangan seorang pemburu yang bilang kalau dia sedang mencari anak perempuan kecil. Tapi si emak mengaku kalau dia nggak ngeliat siapa-siapa, nggak ada anak perempuan yang berkeliaran di sekitar rumahnya kok. Setelah itu si emak juga mengusir si pemburu itu tuh dengan nada yang ngegas. Dia bilang nggak tahu deh pokoknya aku tentang keberadaan si anak kecil itu, udah kamu pergi aja. Ya karena diusir, si pemburunya pergilah. Di sini kita udah bisa menduga ya kalau si pemburu itu tuh kayaknya mencari si anak perempuan aneh yang digorok kemarin malam. Tapi nggak tahu kenapa si emak malah bohong dan bilang nggak lihat siapa-siapa. Kembali ke scene malam hari, saat semua udah tertidur lelap nih, Along itu terbangun karena dia mendengar seorang memanggil namanya. Karena ini layaknya film-film horor ya dicari sama dia tuh sumber suara sampai tahu-tahu dia tersadar kalau dirinya sudah jauh dari rumah. Lagian ngapain juga ya dia pergi-pergi malam-malam. Pokoknya tahu-tahu dia itu berada di tempat kemarin jenazah si anak perempuan itu ditelantarkan. Dengan ketakutan Along berusaha kembali ke rumah. Tapi tahu-tahu jasad si anak perempuan tadi udah nangkring aja tuh berdiri di belakangnya, ngikutin Along pergi lagi. Sementara di rumah, Anga mendengar suara kakaknya Along yang ketakutan memanggil-manggil si Anga seperti meminta tolong. Saat Along lari mencari si kakak keluar, dia malah dihalang sama sosok anak perempuan tadi, gengs. Dan tahu-tahu di depan rumahnya terlihat ada kobaran api yang sangat besar. Dan saat apinya mulai padam, ternyata itu adalah sosok anak perempuan yang terbakar, gengs. Tapi ujung-ujungnya ternyata si Along cuman mimpi doang. Mohon maaf ya, gengs, kalau beberapa jalan ceritanya agak cukup absurd dan serba dadakan kayak, hah? Kok tahu-tahu begini sih? Karena emang aslinya juga ada jelimet gitu kita nontonnya. Bener kayak tadi dikatakan orang-orang, tapi tenang, nanti ada plot twistnya kok. Keesokan harinya nih Along hilang. Dia udah nggak ada di rumahnya tuh. Saat emak dan Anga mencari keberadaannya Along, di tengah jalan mereka bertemu si Tok. Di situ Tok memberikan penerawangannya kalau katanya ada orang yang berhubungan dengan hilangnya si Along. Dimana orang itu adalah orang asing yang belum lama datang ke rumah emak. Ya karena dibilangin begitu, emak mikirnya kan si pemburu dong yang datang. Soalnya kan nggak ada orang lain yang datang ke rumahnya dia kemarin-kemarin tuh. Ternyata saat itu Along sedang berada di sebuah hutan bambu. Di situ dia tampak kotor dan ketakutan. Sampai-sampai tanpa dia sadari, ada si pemburu yang diam-diam merangkak mendekatinya. Kayak mau dihap gitu. Macam sosis so nice tinggal dihap. Kita kan kurang paham juga ya kenapa si pemburu tuh koreonya ekstra banget pakai ngerangkak-ngerangkak segala. Karena ujung-ujungnya dia bilang mau nganterin Along ke rumahnya. Lah kan repot banget ya sampai ngerangkak-ngerangkak segala. Maksudnya bilang aja yuk saya antar pulang yuk, kan kelar ya, ribet hidup lu. Saat sudah dibawa ke rumahnya nih, si emak malah menuduh kalau si pemburu lah yang sebenarnya telah menculik dan melukai si Along. Nah pas diomelin begitu, si pemburu melihat pisau yang dibawa Anga. Dimana si pemburu hafal nih kalau itu pisau milik anak si perempuan aneh yang lagi dia cari. Lah kok pisaunya bisa sama kalian? Ngaku deh, di mana sekarang itu anak? Si pemburu soalnya kayak udah merasa mergokin bukti kan ya. Ya karena itu emak udah nggak bisa ngeles lagi emang. Akhirnya si Anga tuh disuruh menemani si pemburu menunjukkan keberadaan si anak perempuan aneh yang mereka tinggalkan di hutan kemarin. Tapi si Anga akhirnya nganterin setengah jalan doang, terus bilang tuh di situ tuh di tengah tanah lapang katanya begitu. Habis itu dia balik pulang tuh meninggalkan si pemburu. Setelah sampai di rumah, Along yang merasa gelisah karena merasakan kejadian-kejadian aneh dari kemarin sampai tahu-tahu kesesat ya, habisnya hilang ya. Dia bilang tuh ke si emak untuk pergi dari rumah kita aja yuk mak. Pokoknya keluar dari hutan ini, kita cari tempat rame. Namun dengan berbagai alasan, si emak tetap memilih untuk tetap tinggal di rumah aja. Karena Along terus mendesak, si emak nih merasa anaknya bawel banget ya. Macam anak yang minta dibeliin PS5 kan mahal banget, dikata gampang tinggal beli gitu, ngomong mulu lu. Akhirnya sama si emak ditinggal aja tuh keluar anaknya. Nah Along kan berarti sendirian tuh di rumah tuh. Tiba-tiba dia melihat semacam jarum yang keluar dari sela-sela lantai. Yang mana sepertinya jarum itu yang kemarin jatuh. Ingat kan kemarin yang dicariin Along tuh ke bawah nggak nemu. Nah si emak yang lagi ada di luar tahu-tahu mendengar ada suara benturan keras dari dalam rumahnya. Yang ternyata itu adalah suara Along yang lagi jedotin jidatnya ke jarum itu sampai jidatnya bolong, gengs. Ini epic banget sih adegannya ya. Sementara si pemburu tadi tuh juga telah menemukan anak perempuan yang telah dicarinya. Yang ternyata di scene ini kita baru mengetahui kalau itu adalah anak yang hilang. Nah di scene berikutnya terlihat tuh sang pemburu melakukan ritual melalui jasad anaknya. Layaknya seseorang yang ingin memanggil roh. Di saat yang sama, terlihat si dukun Tok ini tuh juga sedang melakukan ritual. Dan setelah itu, jasad si anak perempuan yang tadi udah mati ya, tiba-tiba hidup lagi. Sementara di rumah, karena si emak nih melihat sendiri kan, anaknya Along tuh mati secara mengerikan seperti itu. Si emak udah nggak bisa denial lagi nih. Dan dia bersiap-siap meninggalkan hutan bersama Anga. Tetapi, sebelum mereka berangkat, Anga ini pamit sebentar. Katanya dia mau mengambil rusa yang mati tergantung di atas pohon di scene-scene awal tuh. Dia bilang,
buat bekal mereka pergi nanti biar ada makanan. Tapi udah ditungguin lama nih, si Angga nih kok kagak pulang-pulang. Emak sampai mulai nyariin tuh, dan gak lama memang si Tok datang. Tahu-tahu si pemburu juga ikut datang tuh ke rumah dan memperingatkan emak kalau katanya keluarga mereka tuh dalam bahaya. Pokoknya dibilang kekuatan jahat sedang mengincar mereka. Tapi si emak ini malah jadi nyolot dan malah menuduh si pemburu sebagai penyebab kematiannya Along tuh kemarin. Sementara si Tok juga memperingatkan emak untuk jangan mempercayai omongan si pemburu itu. Karena si emak kayak terus bebel ya, akhirnya si pemburu pergi nih dan meninggalkan tombak yang dibawanya. Karena menurutnya si emak lebih membutuhkan tombak itu untuk berjaga-jaga dari serangan jahat. Dan ternyata terlihat kalau si pemburu itu tuh pergi tuh sampai dia menemukan Angga yang memang lagi menarik rusa mati. Di situ si pemburu tahu-tahu langsung menggorok Angga dari belakang. Tapi nggak lama setelah itu si emak juga tahu-tahu langsung menusuk si pemburu pakai tombak yang tadi ditinggalin dari belakang juga. Jadi kayak main balas-balesan nih. Tapi anehnya ternyata semua itu hanya halusinasi mereka aja. Karena si pemburu ini ternyata bukan membunuh Angga, melainkan membunuh rusa. Jadi maksudnya si emak ini mengira si pemburu itu membunuh anaknya, makanya dia tusuk tuh. Padahal bukan, gengs. Malam harinya pemburu yang sekarat karena ketusuk tadi itu menghampiri tempatnya Tok. Dia ke situ buat menanyakan keberadaannya Angga. Karena dia nggak mau nih kalau Angga tubuhnya nanti dimanfaatkan oleh iblis seperti anak perempuannya kemarin. Tapi kemudian si Tok ini malah menertawakannya karena ternyata dia telah berhasil memperdaya pandangan semua orang. Dan Tok menunjukkan tubuh Along dan Angga yang sebenarnya masih ada nih, tapi memang jiwa mereka telah dikuasai oleh iblis. Di situ pemburu bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Dan si Tok di situ mengakui kalau dirinya memang adalah iblis yang bertugas untuk menguasai jiwa-jiwa manusia. Dan endingnya si Tok ini membakar jasad anak si perempuannya pemburu yang dianggap telah selesai melakukan tugasnya. Dan kini sebagai gantinya dia menggunakan tubuh Along dan Angga untuk tugas selanjutnya. Sementara di rumah, entah karena merasa sendirian udah nggak punya siapa-siapa lagi dan telah melakukan kesalahan juga ya, karena emak kan telah menusuk si pemburu yang ternyata bukan membunuh anaknya. Emaknya ini tuh menyayat pergelangan tangannya sendiri sampai sekarat di samping jasadnya Along. Tapi tahu-tahu tubuh Along yang asli tuh datang masuk ke rumahnya. Jadi jasad Along yang terbaring itu hanya halusinasi lagi guys jadinya. Tipu daya penglihatan emaknya aja. Nah si Along yang masih hidup nih menyiram si emak dan rumahnya itu pakai minyak tanah. Emak yang kaget ya melihat anaknya kok hidup lagi, tapi keadaannya kan udah sakaratul maut dia. Emang udah mau mati gitu, hanya bisa bengong kayak gitu doang. Dan setelah itu, Along membakar semuanya hingga habis. Gimana? Pusing nggak nontonnya? Ya sama kita juga. Jadi memang banyak kritik yang menyampaikan kalau film ini tuh sebenarnya bagus, tapi agak susah dicerna. Yang mana ya ternyata semua itu ulahnya si Tok tuh, dimana dia iblis yang nyamar buat menipu manusia. Yang mana dari awal itu memang tidak diceritakan detailnya ya, karena semua bermula dari si pemburu yang ingin menghidupkan anak perempuan yang sudah mati dengan ritual-ritual yang anggap aja itu sesat ritualnya. Sampai si anak ini tuh hidup lagi, dan dia tuh malah jadi anak setan yang membakar habis satu kampung, dimana hal itu memang terlihat di scene awal. Sementara si pemburu atau ayahnya ini mencari keberadaannya si anak perempuan itu yang mungkin kabur setelah itu ya, untuk mencari mangsa baru tuh, yaitu keluarga si emak. Soalnya si anaknya telah dihidupkan lagi, jatuhnya udah menjadi budak setan begitu. Ya udah, abis itu keluarga emak lah yang jadi sasarannya. Dan si Tok selaku dukun dan iblis itu berpura-pura mau menolong mereka, padahal mah nargetin mereka. Sementara si pemburu yang seharusnya udah tahu kan kalau keluarga emak ini dalam bahaya, karena dia sendiri yang menghidupkan anak jadi setan. Tapi dia malah tetap fokus mencari anaknya, bukan menyelamatkan keluarga si emak. Dan si emak yang tertipu muslihatnya Tok malah menyerang si pemburu itu juga. Dan akhirnya bundir tuh karena mengira anak-anaknya telah tiada. Yang padahal anak-anaknya diambil sama si Tok untuk melanjutkan tugas lain, mencari mangsa-mangsa keluarga berikutnya. Begitu geng plot twistnya. Tapi jujur sebenarnya ini filmnya bagus kok. Cuma mungkin karena memang mengambil beberapa tema adat Malaysia dan bahasa yang digunakan juga bahasa Melayu, jadi kita nontonnya agak roaming dikit begitu. Tapi vibes nonton film ini tuh lumayan menakutkan loh. Meski nggak ada setan yang heboh-heboh, yang melainkan sesimpel memang kerjaan iblis kan emang suka menggoda iman manusia aja kan, dengan perwujudan manusia juga tuh. Yang mungkin teman kalian yang suka menggoda iman tuh, padahal kan kalian lagi diet ya, tapi diajakin makan martabak jam 10 malam, nah berarti teman kalian iblis tuh yang lagi nyamar. Ya udah, sekian dulu ya nomad kali ini dan sampai jumpa di nomad-nomad selanjutnya.